Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya. Simaklah video ini sampai habis. Nasi masih menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat kita. Di dalam nasi terdapat karbohidrat yang dapat mencukupi kebutuhan gizi tubuh agar selalu fit dalam beraktivitas. Mengkonsumsi nasi tentu dimulai dari bagaimana cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya. Karena dalam Islam, hati adalah bagian tubuh yang penting di mana hidayah bisa masuk ke dalamnya. Hidayah bisa kita dapatkan salah satu caranya yaitu dengan menjaga apa yang kita makan dan kita minum. Jika makanan yang selalu kita konsumsi tidak dibarengi dengan bismillah, maka jangan heran jika keberkahannya hilang. Hilangnya keberkahan itu akan mengeraskan hati dan menyulitkan si pemilik hati untuk mendapatkan hidayah. Jadi sangat penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan apa-apa yang dikonsumsi setiap hari. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga seluruh keluarga. Dalam hal ini, peran ibu sebagai orang yang memasak di rumah sangat penting, terutama bagaimana mengolah makanan agar tidak hilang keberkahannya. Berikut adalah cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya. Yang pertama, niat. Apapun yang kita lakukan sehari-hari hendaknya ikhlaskan dengan niat yang baik. Begitupun saat mencuci beras. Niatkan dalam hati supaya dilembutkan diri sendiri, pasangan dan juga anak-anak kita. Apa yang kita makan tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, tapi juga menyehatkan hati dan pikiran. Jika pikiran dan hati sehat, maka ilmu kebaikan akan mudah masuk. Jadi, luruskan niat ketika mencuci beras. Kemudian yang kedua, gunakanlah tangan kanan untuk mencuci beras. Dalam mengerjakan kebaikan, sebaiknya dahulukanlah dengan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW lebih mengutamakan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Hal ini bukan berarti tangan kiri mengandung kejahatan. Tentu tidak demikian. Namun hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi dengan menggunakan tangan kanan untuk mencuci beras. Kemudian yang selanjutnya, aduk dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali dan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitupun hendaknya ketika mencuci beras. Gunakan tangan kanan dan aduk berlawanan dengan arah jarum jam seperti ketika tawaf. Sambil mencuci beras, bacalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 3 kali. Ya Latif yang artinya lembut. Jadi sesuai dengan niat kita agar siapapun yang memakan nasi, semoga Allah melembutkan hatinya. Kemudian yang selanjutnya, ulang basuhan sebanyak 3 kali. Mengulang basuhan beras sebanyak 3 kali adalah untuk memastikan bahwa beras yang akan dimasak itu sudah benar-benar bersih. Dan jika diulang 3 kali, maka artinya kita sudah berzikir sebanyak 9 kali. Di mana tiap 1 kali basuhan dibacakan zikir Ya Latif sebanyak 3 kali. Selain itu, boleh juga membaca surah An-Nas yang bermaksud meminta perlindungan Allah dari gangguan jin dan manusia. Kemudian yang selanjutnya, mohonkan pada Allah agar nasi yang dimakan dapat menjadi obat. Obat penawar sakit bukan hanya berasal dari obat-obatan yang diresepkan dokter atau dijual di toko obat. Justru obat penawar yang utama adalah dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jika dalam satu keluarga ada sakit, maka ketika ingin memasak nasi, jangan lupa untuk memohon kepada Allah agar disembuhkan lewat nasi yang dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit,
penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Imam Muslim dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, itulah sahabatku cara mencuci beras untuk melembutkan hati bagi yang mengkonsumsinya. Semoga iman kita makin dikuatkan dan kita peroleh keberkahan dari apa yang kita makan. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.